Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pada kesempatan pagi hari ini, perkenalkan saya Dr. Ali Azhar SSMH. Izinkan saya menjelaskan bagaimana melakukan delivery, interaksi, dan asesmen atau evaluasi pada mata kuliah Filsafat Hukum Islam, yang mana kode mata kuliah MPB 0306 beban SKS 2 diberikan kepada mahasiswa Fakultas Hukum semester 5. Dilaksanakan dalam 16 pertemuan dengan 14 pertemuan kuliah dan 2 pertemuan ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Perkuliahan dilaksanakan di ruang kuliah Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri. Kemudian deskripsi mata kuliah, yang mana Filsafat Hukum Islam adalah disiplin yang relatif baru dalam kesarjanaan hukum Islam di bidang dibanding disiplin teoritis hukum Islam lainnya. Melalui mata kuliah ini, disiplin hukum doktriner dan teoritis direfleksikan untuk mengungkapkan secara kritis dan radikal hakikat dan konsep, teori dan norma hukum Islam. Adapun mata kuliah ini menuntut mahasiswa untuk berefleksi atas persoalan-persoalan teoritis hukum Islam yang mencakup konsep hukum Islam, hubungan hukum Islam dan moral, kaitan hukum Islam dan kekuasaan ataupun negara. Tujuan hukum Islam adalah maqasidus syariah, tujuan-tujuan hukum Islam, wahyu dan akal sebagai sumber hukum, penafsiran wahyu, hukum Islam dan perubahan sosial, hukum Islam dan hak asasi manusia, termasuk filsafat hukum ibadah, filsafat hukum kekeluargaan, dan falsafah hukum muamalah. Dalam mempelajari transformasi pembelajaran mata kuliah ini, ada 3 hal yang saya jadikan sebagai acuan sebagai penyampaian pembelajaran. Yang pertama adalah mahasiswa berlaku teliti, cermat, kritis, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan spirit hukum Islam. Yang kedua adalah mahasiswa dapat berlaku dan menyikapi persoalan hukum Islam sesuai dengan tuntunan spiritualitas, moralitas, dan rasionalitas. 2. Berkaitan dengan pengetahuan, mahasiswa mampu memahami secara kritis hakikat konseptual hukum Islam. Kemudian mahasiswa mampu memahami secara kritis teori-teori pembentukan hukum Islam, dan mahasiswa mampu menguasai pengetahuan kritis atas dasar-dasar teoritis rasional yang melandasi ketentuan normatif hukum Islam. Dan selanjutnya yang ketiga adalah keterampilan di mana mahasiswa memiliki keahlian dalam menganalisis hakikat dan tujuan ketentuan hukum-hukum Islam. Kemudian mahasiswa memiliki keahlian dan memetakan pemikiran hukum Islam aktual dan kontemporer. Kontak perkuliahan yang saya tekankan adalah kolaboratif dengan sifatnya kesepakatan bersama mahasiswa. Materi pembelajaran dalam 1 semester
meliputi diantaranya adalah pertemuan perdana, yaitu tujuan instruksional khusus, di mana materinya adalah menyampaikan tentang filsafat hukum Islam, meliputi pengertian filsafat hukum Islam. 2. Ragam istilah terkait konsep filsafat hukum Islam. Yang ketiga adalah sejarah perkembangan filsafat hukum Islam. Yang keempat, filsafat hukum Islam yang berhubungan dengan filsafat Islam. Dan yang kelima adalah filsafat hukum dan filsafat hukum Islam. Yang keenam, ruang lingkup kajian filsafat hukum Islam. Dan yang ketujuh adalah pembelajaran. Dari materi tersebut, maka indikator yang menjadi catatan bagi mahasiswa adalah terbentuknya motivasi mahasiswa, antusiasme mahasiswa, disiplin dan perkuliahan, pemahaman materi yang dipresentasikan. Kemudian pertemuan yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami secara kritis konsep hukum Islam dan perbandingannya dengan konsep hukum Barat. Dan ini adalah materinya penyampaian konsep hukum Islam, mencakup ragam istilah syariah fikih, fatwa, as-siyasah, as-syariah, ahkam al-qunun, kemudian hukum Islam. Dalam perspektif yang kedua adalah kesejarahan konsep hukum Islam. Dan yang ketiga adalah hukum Tuhan dan hukum fuqaha atau justice law. Hukum Islam dan kesejarahan hukum Barat. Indikatornya adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi, antusiasme mahasiswa, disiplin dalam perkuliahan, pemahaman materi yang dipresentasikan. Adapun pertemuan yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami secara kritis relasi hukum Islam dengan moral dan etika, di mana materi tersebut dimuat hukum Islam dan moral. Di antaranya adalah membahas tentang beberapa perspektif kesarjanaan Islam tentang kaitan hukum Islam dan moral tersebut. Sebagai indikator, kreativitas mahasiswa dalam diskusi, antusiasme mahasiswa, disiplin dalam perkuliahan, serta pemahaman materi yang dipresentasikan. Kemudian ditambah dengan bagian yang kedua, kecenderungan moralitas atau moralis dan formalis dalam hukum Islam. Sebagaimana pandangan Al-Ghazali mengatakan bahwa perbandingan dengan hukum kodrat dan positif hukum dalam kesarjanaan Barat, hukum Barat. Pada pertemuan yang keempat, mahasiswa mampu memahami secara kritis kaitan hukum Islam dan kekuasaan. Materi yang disuguhkan pada pertemuan ini adalah hukum Islam dan kekuasaan mencakup apakah hukum Islam itu memerlukan kekuasaan atau negara. Yang kedua adalah perbedaan antara hukum Islam dan hukum Barat, yang tentunya adalah secara konkret dengan transparan sejarah yang kita ungkapkan. Kemudian sejarah Islam dan negara, termasuk status dan peran hukum Islam dalam negara. Ini juga melahirkan indikator keaktifan mahasiswa dalam diskusi, antusiasme mahasiswa, disiplin dalam perkuliahan, serta pemahaman materi yang dipresentasikan. Kemudian pertemuan berikutnya adalah mahasiswa mampu memahami kritis konsep tujuan hukum Islam, maqasid asy-syariah, dan perkembangannya pada masa pramodern. Dalam hal ini adalah materi yang disuguhkan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah meliputi
apakah Allah memiliki tujuan, perspektif mutakalimin, ya. Yang kedua adalah konsep maqasid asy-syariah yang tentunya dijabarkan secara rinci dan substansif pada pertemuan perkuliahan. Maqasid syariah menurut Imam Al-Juwaini dan Imam Al-Ghazali. Yang keempat, maqasid asy-syariah menurut Imam Najamuddin dan diantaranya adalah Imam At-Tufi. Maqasid asy-syariah menurut As-Satibi, di mana indikator ini juga melahirkan kreatif mahasiswa dalam diskusi, antusiasme mahasiswa, disiplin dalam perkuliahan, pemahaman materi yang dipresentasikan. Pertemuan yang keenam, mahasiswa mampu memahami kritis konsep, yaitu tujuan hukum Islam mencakup di antaranya adalah maqasidus syariah di dunia modern. Maqasidus syariah menurut Rashid Ridha. Maqasidus syariah menurut Tahir bin Ashur. Dan diskursus maqasid syariah dewasa ini. Di samping itu, tentu juga indikatornya adalah menjadikan kreatifan mahasiswa dalam diskusi, antusiasme mahasiswa, disiplin dalam perkuliahan, pemahaman materi yang dipresentasikan. Pertemuan yang ketujuh adalah mahasiswa mampu memahami secara kritis hakikat wahyu dan perannya sebagai sumber hukum Islam. Dalam hal ini adalah wahyu sebagai sumber hukum Islam terdiri dari hakikat wahyu. Yang kedua adalah Al-Quran sebagai wahyu. Dan yang ketiga adalah hadis sebagai wahyu. Dan yang keempat adalah hadis antara wahyu dan ijtihad Nabi. Kemudian ini juga melahirkan beberapa kreatif mahasiswa dalam bidang diskusi, antusiasme mahasiswa, disiplin dalam perkuliahan, dan pemahaman materi yang juga dipresentasikan. Pertemuan seterusnya adalah membahas tentang akal sebagai sumber hukum. Akal sebagai sumber hukum Islam yang isinya adalah pandangan skriptualisme, yaitu voluntarisme dan positivisme hukum Islam. Yang kedua adalah teori hukum kodrat Islam, Islamic Natural Law, masalah tahsin dan takbih. Yang ketiga adalah hukum kodrat dalam pemikiran hukum Muhammad Abduh, Ahmad Khan dan Khalid Abu Al-Fat, di mana mahasiswa mampu memahami secara kritis kedudukan dan peran akal dalam pembentukan hukum Islam. Dan ini adalah melahirkan sebuah ijtihad. Maka oleh karena itu 4 mazhab sepakat bahwa ar-ra'yu, akal, adalah berperan penting dalam pembentukan hukum Islam. 10 materi yang disuguhkan adalah penafsiran wahyu atau agama langit yang mencakup signifikansi ijtihad. Yang kedua, kapasitas atau kepastian epistemologis penafsiran, konsep hukum qat'i dan zanni, serta berbagai masalah kebenaran penafsiran aliran Mu'tazilah dan Musawwibah. Pembaharuan metodologi penafsiran hukum Islam, usul fikih atau pemikiran Muhammad Syahrur. Pembahasan ini adalah bertujuan agar mahasiswa mampu memahami secara kritis hakikat penafsiran atas teks-teks wahyu yang disebut dengan nusus yang terkait dengan hukum Islam. Yang ke-11 adalah
hukum Islam dan perubahan sosial, di mana materi ini meliputi satu, teks dan konteks dalam pemikiran hukum Islam; dua, konsep adat dan uruf; yang ketiga adalah pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah; yang keempat, pandangan Ibnu Arabi; yang kelima, pemikiran hukum Fazlur Rahman. Tujuannya materi ini adalah agar mahasiswa mampu memahami secara kritis dialektika hukum Islam dan persoalan sosial kemasyarakatan. Yang ke-12 adalah materi yang selalu disuguhkan, yaitu hukum Islam dan hak asasi manusia, yang mana materi ini mencakup satu, hak dan kewajiban dalam syariah; yang kedua, relevansi hukum Islam dengan hak asasi manusia; yang ketiga adalah masalah objektivitas dan universalitas HAM dalam hukum Islam; yang keempat, tentang keadilan dan kesejahteraan secara menyeluruh termasuk gender; yang kelima, pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim, yang mana materi ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami secara kritis relevansi hak asasi manusia dalam diskursus teoritis hukum Islam, dan termasuk tentang metodologi hukum Islam yang berkembang di dalam dunia Islam. Pertemuan yang ke-13, saya menyampaikan filsafat hukum ibadah, yang mana terdiri dari arti ibadah dalam konteks hukum Islam dan beberapa klasifikasinya. Yang ketiga, antara bentuk dan hikmah rahasia daripada hikmah asrar atau maqasid ibadah. Dan yang keempat adalah kesalehan dan solidaritas sosial dalam hukum ibadah. Dalam konteks ini bertujuan bahwa mahasiswa mampu memahami secara kritis dan sangat mendalam prinsip-prinsip dan filosofis yang mendasari daripada hukum ibadah atau muamalah. Kemudian pada pertemuan ke-14 kita suguhkan filsafat hukum keluarga Islam, yang mana mencakup beberapa materi, diantaranya adalah arti perkawinan dalam hukum Islam. Yang kedua, hikmah rahasia tujuan daripada maqasid sebuah perkawinan di dalam Islam. Yang ketiga, posisi dan relasi laki-laki dan perempuan dalam konteks rumah tangga. Dan yang keempat adalah hikmah bagian laki-laki dan bagian perempuan dalam hal bab waris di dalam hukum Islam, di mana bahan materi yang disebutkan, yang diberikan ini adalah bertujuan agar mahasiswa mampu memahami secara kafah, kritis, falsafat hukum perkawinan dan juga hukum kewarisan dalam Islam. Yang ke-15, materi yang disuguhkan adalah tentang falsafah hukum ekonomi syariah, mencakup asas al-ibahah dalam hukum ekonomi syariah. Poin yang kedua, hakikat perjanjian ataupun akad dalam transaksi jual beli dalam hukum Islam. Dan yang ketiga adalah hakikat dan fungsi harta dalam pandangan hukum Islam. Materi ini juga bertujuan untuk agar mahasiswa mampu memahami secara kritis tentang falsafat hukum bisnis dalam Islam serta ekonomi dalam pandangan syariah tentang hukum Islam. Bagian akhir daripada ujian akhir semester, 15 kali pertemuan yang kita sampaikan di dalam bentuk RPS, di mana Universitas Islam Indragiri, sebuah fakultas
yang juga memberikan harapan kepada mahasiswa tidak saja sebagai seorang yang pakar di bidang ilmu sosial, ilmu tata negara, tapi juga ilmu agama. Kemudian di samping itu strategi pembelajaran yang disuguhkan adalah perkuliahan dilaksanakan secara ceramah menggunakan platform Zoom dengan diskusi melalui online dan penugasan. Persentase 70% ceramah, online 20% penugasan, dan 10% diskusi online. Sedangkan materi kuliah diberikan di awal perkuliahan dan awal semester guna menambah pemahaman dan wawasan mahasiswa, diberikan tugas secara mandiri. Kemudian dilanjutkan dengan ujian dibagi menjadi dua, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Di mana ujian tengah semester terdiri daripada 50 soal, 40 soal pilihan ganda, memilih jawaban paling tepat A, B, C, dan D. Dan 10 soal adalah merupakan sifatnya esai dengan materi ujian adalah materi kuliah sebelum ujian tengah semester. Ujian untuk akhir semester terdiri daripada 25 soal dengan 20 pilihan ganda. Memilih jawaban paling tepat A, B, C, dan D. Dan 5 soal esai. Kelulusan mahasiswa dalam mata kuliah ini didapat dari 40% nilai UTS, ditambah 40% nilai UAS, ditambah 20% nilai tugas mandiri. Maka jika mahasiswa belum puas dengan nilai yang didapat, maka mereka dapat diajukan ujian perbaikan melalui fakultas dengan waktu maksimal pengajuan 1 minggu setelah nilai diumumkan. Adapun skor nilai kelulusan mata kuliah, skor 80 dengan nilai A, skor 60 dan 79 dengan nilai B, skor 50 sampai 59 nilai C, dan skor 30 sampai 49 dengan nilai D. Sedangkan nilai E adalah kurang daripada 29. Jika mahasiswa mendapatkan nilai C dan D, mereka dapat perbaikan pada semester berlangsung untuk nilai E. Mahasiswa harus mengulang semester yang akan datang. Adapun tugas mandiri mahasiswa merupakan tugas kelompok, tiap kelompok 5 orang dengan judul dan topik yang sudah disepakati bersama, terutama masalah hukum Islam dan filsafat hukum Islam. Kemudian diangkat dan ditulis dengan kerangka tulis terdiri: 1, latar belakang, yang kedua analisa permasalahan, yang ketiga solusi masalah, yang keempat kesimpulan, serta yang kelima daftar pustaka. Dalam penulisan pustaka diharuskan mahasiswa menggunakan literatur 80% bersumber dari jurnal dan 10% dari sumber buku. Sisanya boleh bersumber dari media online. Dan dikumpulkan 1 minggu sebelum ujian akhir dalam bentuk soft copy-nya dan tidak dipresentasikan. Referensi yang saya gunakan adalah karya Abdul Aziz, Islam and the Collection of Human, Press, Oxford Universitas Press tahun 2009. Buku yang kedua adalah Abdullah Ahmed An-Naim, Islam and the Secular State tahun 2018. Buku yang ketiga adalah Abdullah Ahmed An-Naim, Thought in Islam Reformation tahun 1990.
Buku yang 4, karya saya sendiri, Ali Azhar, Muhammadiyah dan Metodologi Hukum Islam, Analisis Kias Terhadap Fatwa Hukum, tahun 2018. Kemudian yang kelima, buku hasil karya sendiri, Metodologi Fatwa Hukum Majelis Ulama Indonesia, penerapan metode kias dalam penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2018. Mahasiswa dapat menggunakan literatur lain yang tentunya relevan, dan untuk buku karya saya akan dipinjamkan di awal semester untuk difotokopi. Penutup, saya tekankan kepada mahasiswa beberapa aturan perkuliahan, diantaranya adalah: pertama, kedisiplinan selama mengikuti kuliah online. Di antaranya mahasiswa paling lambat join kelas 5 menit sebelum kuliah dimulai. Yang kedua adalah mahasiswa harus menghidupkan kamera video selama perkuliahan berlangsung. Yang ketiga adalah mahasiswa harus mengisi presensi akhir perkuliahan melalui Google Form yang dikirim dengan chat Zoom. Yang keempat, mahasiswa boleh bertanya hanya saat sesi diskusi dan sedang diberikan. Poin yang kedua adalah interaksi. Interaksi adalah dilakukan dengan kapan saja, baik secara perkuliahan atau di luar perkuliahan. Saat perkuliahan akan saya berikan sesi diskusi. Jika di luar perkuliahan, mahasiswa bisa berinteraksi dengan membuat janji diskusi terlebih dahulu. Saya juga selalu membuka diri baik untuk diskusi dan kritik membangun dari mahasiswa. Yang ketiga adalah komitmen. Mahasiswa akan dapat mengikuti ujian jika tingkat kehadiran minimal 80%. Nilai bukan merupakan tujuan, tetapi pemahaman filsafat hukum Islam dan norma etika Islam yang lebih diutamakan. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, terutama mahasiswa kami Universitas Islam Indragiri dan berkenaan dengan kewajiban sebagai seorang dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.